Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih dan solihah. Pagi kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup, dengan mata pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi wawancara. Nah, hal yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama yaitu kalimat tanya, kedua pertanyaan yang baik, dan wawancara. Yuk kita lihat satu persatu. Ketika bertanya, kita perlu menggunakan kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan dari seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Ciri khas kalimat tanya yaitu di akhir kalimat bernada tinggi bila diucapkan dan terdapat tanda tanya di akhir kalimat. Dalam membuat kalimat tanya, kita ketahui ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan atau bisa disingkat dengan adik Simba. Adik Simba ini ada apa saja ya? Yang pertama, adik Simba adalah apa? Apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contohnya, apa manfaat wortel bagi tubuh? Kedua, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana tanaman bayam itu ditanam? Tiga, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu berlangsungnya kejadian atau suatu peristiwa baik akan, sedang, atau telah terjadi. Contohnya, kapan padi di sawah akan dipanen? Yang keempat, siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Contohnya, siapa yang suka makan buah? Yang kelima, mengapa? Digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Contohnya, mengapa tumbuhan di tempat ini layu? Yang terakhir, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Contohnya, bagaimana cara merawat tanaman? Itu ya beberapa awal kalimat tanya. Kemudian, dalam kita membuat pertanyaan yang baik, itu ada beberapa unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu, jawaban pertanyaan bukan hanya iya dan tidak. Pertanyaan yang diajukan untuk menggali lebih banyak informasi. Kemudian diawali dengan kata tanya. Pertanyaan yang diajukan tepat sasaran. Kemudian, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, antara pertanyaan yang satu dengan yang lainnya saling sinambungan. Dan yang terakhir, pertanyaan yang diajukan sesuai topik atau tema. Inilah diagram untuk mengetahui pertanyaan kita apakah sudah baik atau belum. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang wawancara. Wawancara yaitu
tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Narasumber yaitu orang yang memberi informasi selama wawancara. Kemudian, pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Sebelum kita melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu persiapan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, buat janji dengan narasumber. Kemudian, menentukan tujuan atau keperluan wawancara. Mempersiapkan alat untuk mencatat dan merekam. Menyusun pertanyaan. Berlatih wawancara. Berpakaian sopan. Dan datang tepat waktu. Setelah kita menyiapkan sebelum wawancara, selanjutnya kita akan belajar tentang hal-hal yang akan kita lakukan ketika melakukan wawancara. Ketika sedang melakukan wawancara, yang pertama, berbicara dengan bersikap sopan. Sebelum wawancara, sebaiknya memperkenalkan diri, menyebutkan tujuan wawancara. Jika belum mengenal narasumber, sebaiknya tanyakan terlebih dahulu nama narasumber tersebut. Kemudian, mulailah wawancara dengan pertanyaan yang ringan dan tidak langsung pada topik wawancara. Jika suasana sudah cair, baru mulai pertanyaan sesuai dengan topik wawancara. Pada saat wawancara, jawaban narasumber dapat kamu kembangkan lagi menjadi pertanyaan yang baru. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Dengarkan pendapat atau informasi dari narasumber. Hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Hindari juga permintaan kepada narasumber untuk mengulang jawaban. Selanjutnya, setelah kita melakukan wawancara, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, memohon diri. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa menyampaikan permohonan minta maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Gampang bukan? Nah, itu dulu ya pelajaran kita pada bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian harus tetap belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.